Selamat malam. Selamat malam. Kami kelompok 3 untuk dari Project Based Learning yang akan membuat alat kendali suhu ruangan dengan anggota kelompok 6 orang yang terbagi dari 3 orang semester 3 dan 3 orang semester 5. Masing-masing anggota akan memperkenalkan diri. Silahkan dimulai dari semester 3. Perkenalkan, nama saya Liga Tirta Aditya dari Teknik Elektronika Malam dengan NIM 32119110003. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari Teknik Elektronika semester 3 dengan NIM 32119110022. Dan selanjutnya saya akan menggantikan kawan saya yang tidak ada, yang berhalangan, dengan bernama Hamzah bin Abdul Karim, semester 3 Elektronika dengan NIM 32119111021. Perkenalkan, nama saya Isna Fadrin, NIM 32118111006. Saya dari semester 5 Elektronika Malam. Perkenalkan, nama saya Randy Restapani dengan NIM 32118111004. Saya dari semester 5 Teknik Elektronika Malam. Kenalkan, nama saya Bun Chosan. Saya dari semester 5 Teknik Elektronika Reguler Malam. Untuk selanjutnya, saya dari semester 3 akan menjelaskan yaitu tentang diagram blok kali suhu. Oke, di sini kita mendapatkan ada 3 bagian. Yang pertama ada input, proses, dan output. Dari input kita mendapatkan sensor LM35, yaitu berfungsi sebagai membaca suhu. Dan selanjutnya ke rangkaian op-amp. Di sini kita menggunakan rangkaian non-inverting, yaitu adalah dia memiliki feedback tetapi tidak dibalikan. Dan selanjutnya ke push button. Oke. Untuk kedua kita akan membahas tentang proses, dan proses itu microcontroller, dia menggunakan Arduino, dan programnya kita menggunakan fuzzy controller. Dan ketiga adalah output. Output itu pertama adalah rangkaian driver motor, yaitu dia berfungsi membantu menggerakkan kipas, fungsi dari rangkaian driver motor. Oke, yang kedua adalah LCD display, yaitu menampilkan atau menginformasikan hasil, yaitu bisa berupa nilai suhu dan lainnya. Dan yang ketiga adalah kipas DC 12 volt. Kipas DC 12 volt ini terbagi menjadi 3 hasil yang dikeluarkan. Yang pertama adalah normal, pelan, dan kencang. Oke. Semakin panas, maka kipas semakin kencang. Dan kedua, semakin normal, maka kipas kencang. Dan yang ketiga, semakin pelan, maka kipas tersebut akan mati. Oke, di sini berikut terdapat cara kerja sistem. Ada 5. Yang pertama, suhu LM35 akan mengukur suhu dengan prinsip jika suhu naik, maka tegangan output sensor juga akan naik dan sebaliknya. Selanjutnya, output dari sensor akan dikuatkan oleh rangkaian op-amp non-inverting sebesar 11 kali. Selanjutnya, output dari rangkaian analog berupa tegangan akan menjadi input bagi microcontroller. Selanjutnya, fuzzy controller akan bertindak mengendalikan motor DC melalui output PWM dan dikuatkan oleh rangkaian motor. Dan terakhir, jika suhu naik, maka kipas 12 volt DC akan berputar semakin kencang, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan perancangan op-amp sensor LM35. Oke. Perancangan op-amp menggunakan penguat, yaitu non-inverting. Tidak ada feedback, tetapi tidak dibalikan. Rangkaian akan menggunakan 2 resistor. Yang pertama, resistor bernilai 100 kilo ohm, dan resistor kedua bernilai 10 kilo ohm. Maka besar penguat adalah 11. Oke, di sini saya akan jelaskan sesuai sistematisnya. Untuk mencari gainnya, kita menggunakan rumus AV,
sama dengan 1 per 2. Oke. Selanjutnya AP sama dengan 1. Untuk S1 kita mendapatkan nilai 100 kilo ohm per R2 yaitu 10 kilo ohm. Selanjutnya AP sama dengan 10 didapatkan dari 10 kilo ohm dibagi 100 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm. Dan gain terakhirnya AP yaitu penguat bernilai 11 kali. Udah. Ada lagi bang? Itu sih bang. Yang ketiga adalah perancangan op-amp sensor LM35. Oke, di sini kita menggunakan sistematisnya suhu aktual Celsius. Yang di atas dengan rumus nilai ADC per 1023 dikali V per revolusi kali AP. Oke, yang di atas ini yang berarti kita mencari nilai tegangan dibagi dengan nilai resolusi dikali AV yaitu penguat. Oke, sama dengan yang kita hasilkan yang tadi di atas cuma ditambah dikali 5 volt. Jadi tegangan dikali 5 volt. Nilai ADC per 1023 dibagi 0,01 volt dikali 11 yaitu AV yang tadi penguat. Oke. Di sini kami telah mencari dengan menggunakan multimeter. Tegangan kami dapatkan dari tegangan PCC op-amp yaitu bernilai 6 volt. Oke. Selanjutnya ketika kami untuk tegangan saturasi yang maksimal yang kami dapatkan adalah bernilai 4,51. Jadi untuk sistematis pembacaan suhu maksimal Celsius sama dengan saturasi dibagi 0,01 Celsius yaitu sama dengan seperti hal yang di atas tadi 0,1 volt dikali 11 yaitu AV-nya. Dan hasil akhirnya kami dapatkan adalah 41 derajat Celcius. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan dari fuzzy logic yang kami gunakan. Pada perancangan fuzzy logic menggunakan dua input, yaitu input suhu dan input dari error value. Yang pertama saya akan membahas tentang membership input suhu, yaitu input yang pertama, di mana ada 3 kondisi, yaitu kondisi dingin, normal, dan panas. Kondisi dingin mempunyai keanggotaan yaitu dengan rentang 0 sampai 29. Kondisi normal mempunyai nilai keanggotaan 25 sampai 33. Dan pada kondisi panas nilai keanggotaannya adalah 29 hingga seterusnya. Tetapi sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Firdaus sebelumnya, suhu maksimalnya ada 41, jadi kemungkinan alatnya akan mendeteksi untuk panas cuman sampai 41 derajat Celcius saja. Selanjutnya yaitu input yang kedua, membership input yang kedua yaitu error value. Error value ini merupakan hasil dari pengurangan set point dikurangi dari present value. Set point ini merupakan suhu yang kita tentukan dengan menekan push button, 3 push button pada alat. Sedangkan present value merupakan nilai dari suhu aktual. Sesuai dengan diagram ini, sesuai dengan diagram member functionnya kita dapat melihat bahwa ada 3 kondisi, yaitu ada 3 error value, yaitu error negatif yang bernilai dari minus sekian hingga 0. Yang kedua error zero, di mana nilainya sebesar minus 4 hingga positif 4. Lalu error positif dari 0 hingga positif seterusnya. Selanjutnya adalah membership output. Membership output ini fuzzy itu sendiri menghasilkan output berupa PWM yang rentangnya itu 0 sampai 255.
pada diagram dapat kita lihat bahwa ada 4 parameter, yaitu yang kami tentukan. Yang pertama yaitu off dengan nilai 0, pelan dengan nilai 50, normal dengan nilai 150, dan kencang dengan nilai 255. Selanjutnya ada fuzzy rule. Fuzzy rule ini merupakan output yang kami tentukan berdasarkan dari hasil input, 2 input, yaitu suhu dan error value. Contohnya, jika input suhu itu normal dan input error value misalnya error 0, maka output yang dihasilkan akan normal. Contoh kedua yaitu jika input suhu panas dan error yang dihasilkan adalah error positif, maka output yang dihasilkan adalah mati atau off, yaitu kipas sebagai bentuk mekanikal dari output akan berhenti berputar. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan yang kami gunakan pada proyek PBL ini, yaitu Arduino Uno, buck converter step down, sensor LM35, op-amp LM324, lalu kipas DC 12 volt, dan lain-lain. Bisa dilihat dari list di sini. Lalu selanjutnya adalah rangkaian skematik dari proyek PBL kami. Yang pertama adalah sensor LM35, yang mana outputnya itu akan masuk ke dalam rangkaian op-amp LM324. Lalu pada rangkaian op-amp LM324, outputnya masuk ke dalam Arduino Uno pin A1, dan di situ diproses oleh fuzzy logic. Setelah itu output dari Arduino masuk ke dalam PWM, dan menggerakkan kipas. Dan di sini MOSFET itu sebagai pengatur atau switching untuk menggerakkan kipas. Lalu kipas disambungkan pada dioda D2. Setelah itu, ini adalah push button yang mana tujuannya untuk mengatur set point suhu. Lalu yang di sebelah kiri adalah pin-pin yang disambungkan pada PCB. Lalu ini adalah desain PCB yang kami gunakan di proyek PBL. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perancangan perangkat lunak atau software. Yaitu di mana untuk alat kendali kelompok kami memiliki 2 versi. Yang pertama adalah versi standalone, di mana di versi standalone ini alat kendali suhu dapat bekerja tanpa terhubung ke komputer karena sistem dari fuzzy logic controller sendiri itu sudah terpasang langsung di microcontrollernya. Yang kedua adalah versi dari LabVIEW, di mana nanti alat kendali kami dihubungkan ke komputer dan seluruh input dan output dapat dimonitor di tampilan LabVIEW yang ada di komputer tersebut. Baik, kita langsung saja untuk versi standalone. Inilah diagram alirnya. Pertama dimulai dari titik A. Dari titik A ini kemudian akan membaca nilai ADC dari sensor LM35. Kemudian sensor nilai ADC ini akan dikonversi ke nilai suhu aktual. Setelah itu, kemudian alat kendali akan mendeteksi push button untuk mendapatkan
nilai set point. Nilai set point ini dan nilai suhu aktual ini yang akan menjadi masukan untuk fuzzy logic controller. Di fuzzy logic controller ini nanti akan menghasilkan output berupa nilai PWM untuk menggerakkan kipas. Namun sebelum itu akan dideteksi terlebih dahulu status dari PB3 atau push button 3. Jika high, yes, maka kipas akan berputar. Jika low, no, maka kipas akan off. Fungsi dari PB3 yaitu untuk menghentikan atau menghidupkan putaran kipas. Tujuannya adalah alat kendali kami terpasang lampu pijar untuk memanaskan ruangan. Maka ketika proses pemanasan ruangan ini, kipas harus dimatikan terlebih dahulu sehingga pemanasan ruangan dapat bekerja menuju suhu tertentu. Dalam hal ini suhu maksimal dari alat kendali kami adalah 41 derajat Celcius. Setelah itu semua parameter akan ditampilkan di LCD yang dapat dilihat terdapat dua LCD nantinya untuk menampilkan informasi-informasi parameter-parameter seperti suhu aktual, PWM, nilai ADC, kemudian parameter logic controller, dan lain sebagainya. Setelah dari sini kemudian kembali ke titik A dan akan terus looping selama sistem berjalan. Selanjutnya, mengenai program Arduino untuk versi standalone ini, akan coba saya jelaskan secara singkat. Ini dia tampilan dari program Arduino untuk alat kendali suhu ini, di mana seperti biasa di bagian atas ini merupakan include untuk memasukkan library, dilanjut dengan deklarasi LCD, 2 buah LCD. Kemudian di sini terdapat untuk konstanta atau variabel untuk penamaan seperti pin, di mana sini ada A1 untuk pin dari output op-amp, kemudian push button, dan selanjutnya, dan sebagainya. Dan kemudian di sini juga ada konstanta variabel untuk sensor, nilai resolusi, kemudian penguatan yang akan dibutuhkan untuk perhitungan-perhitungan di bawahnya. Lanjut saja ke bagian setup. Ini merupakan inisialisasi seperti LCD, kemudian menyalakan pin-pin, memberikan nilai logic seperti digital write, kemudian masuk ke loop. Di looping ini, program yang akan terus berulang itu diawali dengan proses mendapatkan nilai ADC, yaitu dengan fungsi get ADC. Get ADC ini penjabaran fungsinya dapat dilihat di sini. Nah, ini tidak lain merupakan proses mendapatkan nilai ADC dan menyimpannya ke dalam sebuah array, di mana nilai array ini berjumlah 20. Setelah didapatkan pembacaan sebanyak 20 kali, kemudian diambil rata-ratanya di sini, sehingga pembacaan nilai ADC lebih smooth atau lebih lembut, dan mengurangi efek dari ketidakstabilan sensor LM35 yang kadang dijumpai. Setelah nilai ADC didapat, kemudian akan dikonversi ke nilai suhu aktual dengan rumus seperti ini, yang juga telah dijelaskan di awal-awal presentasi sebelumnya. Kemudian setelah itu dilanjut dengan membaca nilai push button untuk mendapatkan set point atau membaca status dari PB3 apakah kipas berputar. Ini jika berputar maka ada indikator on di LCD besar, atau jika tidak berputar PB3 low, maka kipas tidak berputar dan ditandai dengan status off di LCD besar. Lanjut, kemudian di sini ada 3 buah fungsi fuzzy logic controller, di mana pertama itu fuzzification, kemudian fuzzy rule, dan defuzzification. Nilai dari defuzzification menghasilkan nilai PWM yang kemudian dituliskan ke
pin PWM di pin 3 itu dengan fungsi analog write. Ini merupakan parameter-parameter yang akan disajikan di LCD. Ini LCD besar, LCD kecil, dan ini untuk memonitoring parameter untuk diagnosa, keperluan diagnosa dengan menggunakan serial monitor. Lanjut ke bagian fuzzification, yang merupakan fuzzification. Di fungsi ini adalah proses untuk mendapatkan parameter seperti nilai error, di mana error ini dihasilkan dari pengurangan set point dikurangi suhu aktual. Kemudian di sini juga proses untuk mendapatkan nilai keanggotaan dari masing-masing input. Baik itu untuk input pertama berupa suhu, ini ada 3 keanggotaan, mu dingin, mu normal, dan mu panas. Kemudian input kedua berupa nilai error, itu ada 3 keanggotaan, mu error N, mu error negatif, error Z itu mu error 0, dan error P itu positif. Ini diumpankan ke fungsi lagi dengan mengambil parameter berupa suhu aktual untuk input pertama dan error untuk input kedua. Di sini dijabarkan secara singkat proses mendapatkan nilai mu untuk masing-masing input. Seperti contohnya untuk mendapatkan mu dingin, maka ini tidak lain adalah penjabaran dari kondisi fuzzy controller yang telah dijabarkan oleh San, rekan kami San, di mana misalkan jika suhu lebih kecil dari batas suhu dingin, maka ini akan bernilai 1 untuk keanggotaannya. Jika tidak, maka akan coba dilihat apakah masuk ke kriteria jika suhu ini berada di antara batas suhu dingin dan batas suhu normal, maka nilai mu-nya akan secara proporsional mengikuti, kemudian akan ditampilkan sebagai hasil return. Dan kemudian jika tidak memasuki 2 kriteria ini, maka akan memberikan return berupa nilai 0, dan seterusnya. Kemudian untuk fuzzy rule ini sesuai dengan tabel yang telah San jelaskan, di mana ada 9 rule, ini saling terkait satu sama lain sesuai dengan tabel fuzzy rule tersebut. Dan ini menggunakan fungsi min, karena untuk fuzzy logic yang dirancang untuk alat ini menggunakan penghubung dan untuk kedua buah input, yaitu berupa suhu dan nilai error. Kemudian setelah didapat, maka akan dilakukan proses defuzzification. Ini merupakan proses untuk mendapatkan nilai centroid. Ini merupakan 4 buah output, 4 buah output. Untuk membership output ada 4 kondisi, yaitu kipas off, pelan, normal, dan kencang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini adalah proses untuk mendapatkan nilai defuzzification-nya. Pertama, ini ada pembilang yang didapatkan dari proses seperti ini. Kemudian penyebutnya, ini menggunakan metode centroid, maka didapat PWM value, ini pembilang dibagi penyebut. Red PB ini untuk mendapatkan status dari PB3, apakah kipas berputar atau tidak, dan untuk mendapatkan nilai set point berupa fungsi-fungsi tambahan seperti di bounce dan lain sebagainya. Baiklah, demikian untuk penjelasan program Arduino untuk alat kendali suhu kami. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai versi untuk review oleh rekan kami Mas Isna. Di sini saya akan menjelaskan tentang peragangan lunak atau software ya. Nah, di sini ada untuk pemasangan alat muka untuk levelnya. Nah, seperti yang terlihat di layar, ini adalah untuk control panel.
tampilan formatnya seperti ini. Di mana di sini ada area input, kemudian di sini ada area output, kemudian di sini ada membership function, ini ada dua, kemudian ini adalah zero. Nah, akan saya jelaskan di sini untuk input, di sini ada dua, yang adalah suhu, kemudian ini adalah suhu untuk suhu ruangan yang dibaca oleh sensor LM35. Kemudian di sini adalah set point. Nah, di sini kita bisa mengatur suhu yang kita inginkan. Misalkan jatuh ke 30, ke 20, ke 10. Nah, ini bisa kita atur dari sini untuk set point-nya. Nah, kemudian ini adalah untuk inputnya. Nah, di sini adalah membership input. Ini adalah untuk suhu udara yang dibaca oleh sensor tadi. Di sini ada 3 bagian, yaitu untuk di sini ada dingin. Ini nilainya dari 1 derajat sampai dengan 29 derajat. Nah, kemudian untuk membership berikutnya adalah untuk sedang. Nah, di sini antara 25 derajat sampai dengan 33 derajat. Kemudian untuk membership panas ini ada nilainya dari 29 sampai dengan 9 derajat. Kemudian yang kedua, seperti tadi mungkin sudah dijelaskan juga, nilainya ada 3 bagian, itu ada error negatif, ada error positif, dan error zero. Di sini ada error negatif, ini error zero, kemudian ini error positif. Nah, ini ada fuzzy rule. Nah, kemudian di sini ada membership output untuk nilai PWM. Nah, ini ada 4 bagian. Ini adalah dengan jenis singleton. Di mana di sini adalah yang pertama untuk off, di sini nilainya 0, kemudian yang berikutnya kedua pelan, di sini nilainya 50. Kemudian untuk sedang, di sini nilainya 150, kemudian untuk sedang, di sini nilainya 255. Nah, ini adalah nilai PWM yang nanti akan dikeluarkan oleh program LabVIEW ini. Nanti juga akan ditampilkan di sini ada progress bar di sini untuk nilai PWM. Di sini juga ada garis yang nanti akan menunjukkan besarnya nilai PWM yang dihasilkan. Oke, berikutnya. Nah, di sini adalah tampilan di sini adalah blok diagram untuk review-nya, di mana di sini ada pembacaan untuk komunikasi dengan Arduino. Kemudian ini pembacaan nilai dari serial buffer atau serial monitor. Kemudian akan ditampilkan sebagai suhu. Kemudian nanti dari suhu ini akan dikurangi dengan dari nilai set point yang tadi sudah saya jelaskan, nanti akan dikurangi dengan nilai suhu ruangan atau suhu yang ditampilkan di sensor. Kemudian hasilnya itu nanti akan dimasukkan ke input dari fuzzy controller atau fuzzy logic. Kemudian output dari fuzzy logic ini akan menghasilkan nilai antara 0 sampai 255. Kemudian nanti akan ditampilkan nilainya melalui case, kemudian kipas ini ada progress bar. Kemudian nanti nilainya ini akan masuk ke format into string. Kemudian hasil stringnya itu nanti akan dikirimkan ke Arduino melalui pixel write, kemudian diproses ke Arduino. Nah, berikutnya ini adalah program Arduino yang kami gunakan untuk perancangan yang kedua yang dengan LabVIEW. Nah, di sini dimulai dari deklarasi atau mungkin menjelaskan tentang konstanta dari
pin-pin yang akan digunakan atau variabel-variabel yang akan digunakan. Di mana di sini ada setup. Ini yang pertama untuk memulai dari serial monitor ini menggunakan 9400 untuk baud rate-nya. Kemudian di sini ada pin input dan pin output yang digunakan. Kemudian di sini untuk void loop ini adalah program yang akan dijalankan secara terus-menerus. Di mana yang pertama di sini adalah program untuk membaca sensor. Nah, di sini dengan menggunakan analog read, kemudian hasilnya itu disimpan di variabel time. Nah, kemudian untuk berikutnya ini adalah program untuk membaca dari serial buffer atau serial monitor. Nah, ini jika serial buffer itu tersedia, maka Arduino akan mengambil nilai kemudian akan dimasukkan ke variabel PWM value. Nah, kemudian nilai dari PWM value ini akan dimasukkan ke pin NA1 atau di pin 3 ini, pin PWM ya, ini dengan menggunakan analog light. Nah, hasilnya dari pin ini nanti akan dikuatkan oleh driver motor berupa MOSFET, nanti akan digunakan untuk memutar kipas. Ya, inilah dia tampilan fisik dari alat kendali suhu yang telah dibangun. Ini merupakan tampak ke depan. Dapat lihat ada LCD besar di sini. Kemudian di atas ini ada rangkaian-rangkaian komponennya. Ini tampak sampingnya. Dapat lihat adalah kipas yang akan berputar untuk mendinginkan ruangan. Kemudian di sini dapat lihat ada 3 buah push button untuk memberikan nilai set point dan untuk mengatur putaran kipas. Ini dia tampilan yang lebih jelas dari push button. Kemudian ini tampak atas. Di sini merupakan PCB dari alat kendali ini. Tempat diletakkannya komponen-komponen input berupa penguatan op-amp dan rangkaian driver motor dapat dilihat lebih jelas di gambar di bawah sini. Di sini terdapat rangkaian op-amp penguatan 11 kali. Ini ada dua buah resistor 100 kilo ohm dan 10 kilo ohm sebagai resistor untuk mendapatkan penguatan 11 kali. Kemudian juga ada rangkaian driver motor di sini. Dapat lihat inilah MOSFET yang akan digunakan sebagai transistor switching. Kemudian ada sebuah LED hijau untuk indikator sinyal PWM. Kemudian di sini sendiri ada sepasang resistor dan kapasitor sebagai filter dari sensor LM35 agar menghilangkan noise. Kemudian input diberikan di sini, input supply 12 volt diberikan di sini. Dan di sini terdapat dioda untuk mengantisipasi jika terjadi polaritas yang tertukar. Kemudian di sini ada 3 buah resistor yang merupakan resistor pull down dari push button. Dan ini tampilan dari sudut pandang lainnya mengenai untuk PCB alat kendali ini. Kemudian di sini juga dapat dilihat ada buck converter. Ini merupakan alat yang kami butuhkan untuk mendapatkan nilai VCC 6 volt untuk supply op-amp LM324 ini. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai demonstrasi alat kendali suhu, kami memiliki 2 versi, yaitu versi standalone dan kemudian versi LabVIEW yang akan dijelaskan secara terpisah. Untuk versi standalone merupakan versi
dari alat kendali suhu yang dapat berjalan tanpa terhubung ke komputer. Sementara untuk versi LabVIEW, sesuai dengan namanya, merupakan versi dari alat kendali suhu yang terhubung ke komputer dan dimonitor dengan aplikasi LabVIEW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mendemonstrasikan alat kendali suhu kami untuk versi yang pertama, yaitu versi standalone. Baiklah, di sini merupakan tampilan alat kendali suhu kami seperti yang telah dijelaskan di penjelasan tampilan fisik juga di slide sebelumnya. Langsung saja. Saat ini kipas belum berputar karena belum menyalakan. Untuk menyalakannya akan dihubungkan supply DC 12 volt. Alat mulai menyala. Ini kipas juga mulai nyala. Dan saat ini dapat dilihat suhu aktual saat ini itu present value P itu 27,8 derajat, untuk S itu set point 24 derajat, PWM saat ini yaitu 117,18, dan ini masuk ke approximation normal. Lampu LED nyala menandakan ada sinyal PWM yang masuk ke rangkaian driver motor ini. Selain itu dapat dilihat di slide besar juga dapat lihat ada beberapa parameter yang ditampilkan, itu seperti sama, ada parameter yang sama, yaitu S itu set point, P present value, A itu nilai ADC yang terbaca, kemudian ini ada mu untuk masing-masing input membership. Ini fungsi keanggotaannya. Untuk mu D, mu N, dan mu P itu merupakan input pertama berupa suhu, parameter suhu ruangan saat ini. Sementara mu EN, mu EZ, dan mu EP itu merupakan input membership yang kedua, yaitu berupa nilai error antara set point dengan present value. Untuk on sendiri itu merupakan status dari PB3, berarti saat ini itu statusnya high, ditandakan dengan on dan ditandakan dengan kipas berputar. Untuk dapat mematikan kipas ini dapat menggunakan PB3. Dan inilah dia ketiga push button PB1, PB2, dan PB3. PB3 ini untuk mematikan kipas tadi. Dapat dilihat jika ditekan maka kipas berhenti berputar. Ini digunakan untuk nanti memanaskan suhu ruangan dengan menggunakan lampu bohlam. Lampu bohlam dapat dilihat di dalam ruangan. Fungsinya untuk memanaskan suhu LM35 yang tepat berada di bawahnya. Nah, selanjutnya untuk PB1 dan PP2 untuk mengatur nilai dari set point. Ini jika set point lebih tinggi dari present value, maka itu masuk ke kategori error positif, maka ini seharusnya kipas tidak berputar atau berputar semakin pelan bergantung dengan selisih errornya, selisih error positifnya. Jika lebih besar dari 4 maka akan berhenti total. Sini akan coba menaikkan set point sehingga kipas berhenti berputar. Caranya adalah dengan menekan tombol PB1 ini sehingga
digit terpilih akan berkedip dan dapat edit dengan PB2. Nah, ini naik dan maksimal 35 suhunya dan minimal 16. Coba dinaikkan ke 26 terlebih dahulu. Nah, maka nilai keanggotaan dari error input kedua itu mulai berubah ke 0, itu semakin besar, namun ini masih masuk ke kategori error negatif. Coba dimasukkan nilai 28. Uh, 30 di sini yang dimasukkan 30. Kipas berputar pelan karena sudah mulai masuk ke kriteria error positif dengan keanggotaan 0,6. Coba jika lebih besar dari 4 selisihnya, maka kipas berhenti total karena keanggotaan dari error positifnya itu penuh, yaitu 1. Baiklah, untuk demonstrasi set point selesai. Lanjut ke demonstrasi untuk memanaskan ruangan, sehingga akan dilihat bagaimana respon kipas terhadap kondisi suhu ruangan yang telah dinaikkan. Sebelumnya, set point-nya coba dirubah ke kisaran 27 sehingga mendekati present value. Kemudian kipas dihentikan terlebih dahulu dengan PB3 dan kemudian lampu pijar dinyalakan. Nah, lampu pijar nyala dan mulai memanaskan sensor LM35 yang berada di bawahnya. Dapat dilihat present value perlahan mulai naik. Dan untuk alat kendali suhu ini sendiri, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, memiliki maksimal pembacaan suhu yaitu 41 derajat. Sehingga untuk memanaskan suhu ruangan ini akan dicoba sampai 40 derajat, kemudian dinyalakan kembali kipasnya. Ketika suhu mencapai 40 derajat, maka itu masuk ke untuk keanggotaan suhu, input suhu itu masuk ke kategori panas dengan mu P itu 1. Kemudian untuk input present value, maksud saya untuk input error value itu masuk ke kategori error negatif dengan keanggotaan 1 juga, karena selisih antara set point dengan present value itu lebih besar dari min 4, lebih kecil dari min 4. Sehingga ini termasuk ke kategori error negatif yang maksimal, yaitu 1. Kemudian nanti ketika kipas dinyalakan, suhu ruangan perlahan mulai turun, sehingga nantinya dari mu P akan mulai berkurang dari 1, semakin berkurang, kemudian mu normal kemudian semakin bertambah. Begitu juga dengan mu EN itu nantinya akan semakin berkurang ketika present value mendekati set point. Oke, saat ini semakin mendekati suhu 40 derajat. Sudah masuk, nyalakan kipas. Nah, saat ini kipas berputar maksimal 255 dan masuk ke approximation kencang dan present value mulai turun. Dapat dilihat nantinya dari
mu-nya sendiri nanti akan terjadi perubahan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, dapat lihat dari mu P itu semakin turun karena seiring dengan turunnya suhu present value. Terus terjadi perubahan dari kecepatan, itu juga semakin turun dari tadi awal pertamanya itu 255 maksimal, dan sekarang semakin turun ke 219. Namun ini masih masuk ke approximation kencang. Untuk keanggotaan dari error value input kedua itu masih berada di rank error negatif maksimal karena selisih set point dengan present value masih lebih kecil dari min 4. Nah, saat ini suhu terlihat stagnan di 31,2 karena kipas berputar namun lampu pijar masih tetap nyala sehingga didapat nilai yang stabilnya. Dalam kondisi ini sulit untuk menjadi lebih dingin lagi dari suhu saat ini, nah, kecuali jika lampu bohlam dimatikan, maka suhu dapat lebih dingin lagi karena tidak adanya elemen pemanas di dalam ruangan alat kendali suhu ini. Nah, suhu mulai kembali turun lagi. Kecepatan juga PWM-nya itu semakin turun karena semakin mendekati set point. Dan dapat dilihat keanggotaan dari error value juga berubah dengan semakin turunnya mu error negatif dan bertambahnya mu error Z karena suhu semakin mendekati set point yang diinginkan, yaitu 27 derajat. Baiklah, demikian demonstrasi dari alat kendali suhu kelompok 3. Berdasarkan hasil uji coba ini, dapat disimpulkan bahwa perancangan fuzzy logic yang telah kami lakukan dapat berhasil diterapkan kepada alat kendali suhu ini dengan berhasilnya kipas merespon bagaimana suhu di dalam ruangan kotak box ini. Ketika suhu panas, kipas berputar kencang, kemudian seiring dengan berkurangnya nilai suhu di dalam ruangan, kipas juga semakin pelan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di sini adalah nilai suhu yang sekarang terbaca karena saya menggunakan AC, jadi di sini nilainya adalah sekitar 24 derajat. Kemudian ini adalah nilai dari set point yang nanti akan saya rubah nilainya. Kemudian kita akan lihat reaksi dari perubahan tersebut. Pertama, saya akan merubah. Nah, kalau misalkan di sini suhu ruangannya 24, kemudian set point-nya ada di sekitar 28, maka kipas akan mati. Kipas akan mati. Kenapa? Karena di sini ada dingin, kemudian untuk set point-nya ini ada di lebih dari 4. Nah, ini lebih dari error positifnya itu lebih dari 4. Nah, makanya di sini error positif ya, di sini akan off. Nah, di sini akan off kipasnya. Kemudian kalau misalkan
saya lupa set poinnya di bawah nilai dari suhu ruangan yang sekarang, maka di sini nilai error value-nya adalah minus 3,7. Untuk suhu ruangan sekarang 23,9. Kemudian untuk set poinnya ini 20. Kemudian kalau misalnya kita lihat di membership ini, ketika suhu ruangan ini ada di sekitar 24, maka di sini ya nilainya. Maka ini masuk ke yang dingin. Membership suhunya dingin. Kemudian untuk error value ini adalah minus 3,7. Ini artinya ada di sekitar sini ya. Ini nilainya ada di error negatif. Maka nilai dari output dari PWM-nya nanti akan pulang atau sekitar ya di sekitar 50. PWM-nya ada di sekitar 50. Nah, kita bisa lihat di sini ada 40 sampai dengan 46. Nah, kalau kita naikkan, kemudian untuk suhu ruangan ini akan saya panaskan lagi suhu ruangannya dengan menggunakan solder ini. Dengan solder ini saya panaskan sensornya. Nah, kemudian untuk suhu ruangan, suhunya naik, kemudian nilai PWM kita akan naik. Ini saya angkat lagi. Oke, saya kira itu untuk demo program versi controller menggunakan Review sudah cukup. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 3 PBL dengan topik alat kendali suhu menggunakan sensor LM35. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.